Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan-rekan, ini juga salah satu materi webinar kita ya. Setelah kemarin emiten BP ya kita share, hari ini kita tidak bahas satu emiten tertentu, tapi kita transfer knowledge. Apa itu tentang right issue? Right issue seperti apa? Saya memang sudah pernah jelaskan ya di video beberapa tahun yang lalu, tapi kali ini lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, dan saya jamin ini tidak dijelaskan di tempat lain. Kira-kira begitu ya, teman-teman tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru di sini, termasuk tips and trick bagaimana RI seperti apa yang kira-kira berpotensi cuan. Dan semenjak video ini rilis di webinar kami, beberapa RI yang kami ikut juga kita cuan lumayan besar begitu. Oke, langsung saja ya kita simak videonya. Silakan ditonton sampai akhir. Oke, kita materi pertama tentang right issue. Nah, kita sekarang belajar dulu ya. Kita masuk ke right issue. Eh, Bentar, saya siapin pennya. Nah, right issue itu sebenarnya ya, right issue itu simpelnya adalah ini kuncinya kan existing shareholder, artinya pemegang saham existing atau pemegang saham yang saat ini aktif ya. Jadi right issue itu ngomongnya orang yang sudah punya sahamnya gitu. Berarti teman-teman kalau belum punya saham itu teman-teman tidak bisa ikut right issue. Kalau mau ikut right issue artinya teman-teman harus masuk ke kolam ini. Artinya teman-teman harus punya sahamnya. Itu ya. Existing shareholder terkait dengan ownership stake. Jadi yang sudah punya kepemilikan. Oke. Nah, right issue itu sebenarnya dia saham baru. Jadi right issue itu teman-teman ini benar-benar apa namanya nih right issue dasar ya. Right issue dasar saya tahu banyak pemula di sini. Sebentar, ini tidak bisa masuk ya. Eh, Mas Arul coba di apa namanya di pause dulu rekamannya. Oke, saya lanjutkan. Jadi right issue itu saham baru teman-teman. Teman-teman mungkin yang bingung ya, saham baru tuh teman-teman kalau lihat OLT-nya masing-masing, setiap saham tuh berarti ada biasanya ada saham apa namanya saham beredar. Misal 1,3 miliar lembar, 2 miliar lembar dan seterusnya. Kalau RI itu nanti nilainya bertambah. Benar-benar dia cetak saham baru, itu namanya right issue. Sahamnya punya siapa? Bukan punya siapa-siapa, artinya cetak baru, ya punya perusahaan ya, punya emiten. Bukan punya pengendali. Pengendali itu posisinya sama di sini. Mau kita, mau rekan-rekan, mau pengendali itu posisinya di sini. Posisinya pemilik saham, bukan perusahaan. Perusahaan ada lagi di sini. Gitu. Nah, saham baru tuh posisinya punya perusahaan gitu. Nah, nanti kalau ada right issue, dia cetak baru, entah berapa banyak cetaknya. Setelah cetak, nah ini nih, tujuan akhirnya dia menambah atau eh, gedein capitalnya company ya di sini increase fund for growth untuk pertumbuhan. Pada prinsipnya kira-kira begitu. Pengendali tebus sahamnya, teman-teman tebus sahamnya, siapa lagi? Pokoknya yang existing ini tebus sahamnya. Punya ada duit kan? Misal RI gede, total duit 2T ya. 2T ini masuk ke perusahaan. Jadi ada uang cash nanti, ada uang cash tambahan masuk ke perusahaan. Kalau di akunting itu nanti dicatatnya ya. Kalau teman-teman lihat LK, itu posisi debitnya itu di cash, lalu posisi kreditnya itu ada di equity atau modal. Itu. Ini debit kreditnya beginilah kira-kira. Cashnya bertambah, aset lancarnya bertambah, kemudian modalnya bertambah senilai misal ini 2T. Nah itu kira-kira right issue begitu aja tuh. Perusahaan dapat uang, menambah uang, perusahaan nambah modal, di market pada waktu yang bersamaan jumlah saham beredarnya juga bertambah. Itu. Oke, saya lanjutkan ya.
Nah, ini mekanismenya, mekanisme dasarnya ya. Ini seperti tadi ya, pemegang saham yang saat ini. Kemudian yang paling penting teman-teman ada namanya rasio. Ini ya, rasio. Setiap right issue tuh pasti ada rasionya. Rasio ini menggambarkan ini sebenarnya kunci nih, teman-teman harus perhatikan di sini. Ini kunci, kan kita ini kan trader sebagian investor ya. Tujuan kita kan at the end kan cari cuan kan. Nah, rasio ini salah satu kunci yang perlu diperhatikan. Rasio itu eh, biasanya selalu lama dibanding baru. Lamanya tuh di depan. Jadi sekarang punya berapa lembar, nanti dapat berapa lembar, gitu ya. Ini old share, ini new share. Kalau contoh ini misal 21, 21 artinya teman-teman misal punya saham yang mau right issue nih apa ya? Saat ini yang mau right issue IMJS misal gitu ya. IMJS. Teman-teman punya 1000 lot, rasionya 2:1. Jadi nanti teman-teman setiap 2 lot, teman-teman dapat 1 lot. Jadi tinggal dibagi 2 ya. Jadi nanti teman-teman punya hak untuk nebus 500 lot. Itu. Jadi rasio 2:1 ini oleh perusahaan juga digunakan untuk menerbitkan saham. Gitu. Misal total saham yang beredar saat ini 5 miliar. Ada right issue, rasionya 2:1. Artinya setiap 2 lembar dapat 1 lembar, ini tinggal dibagi 2 kan. Jadi saham barunya itu kira-kira 2,5 miliar. Total saham beredar nanti lama dan baru ya, lamanya 5, yang barunya 2,5, totalnya 7,5 miliar lembar. Setelah RI nanti segini. Nah, yang 2,5 miliar lembar ini siapa yang beli? Yang beli ya ini orang-orang yang pegang 5 ini. Ya pengendali ya siapa ya siapa ya kita kalau punya sahamnya tebus semua. Distribusi maksudnya distribusi dari perusahaan setelah nebus dikasih nanti di portonya teman-teman tuh nambah sendiri sahamnya. Apakah sahamnya gratis? Tentu tidak. Teman-teman harus beli. Right issue itu dibeli ya. Right issue kan tidak gratis. Itu harus teman-teman tebus istilahnya dibeli. Nah, itu nanti uangnya yang digunakan oleh perusahaan untuk nambah modal yaitu. Nah, selain rasio ada satu lagi namanya exercise price. Ini harga tebus. Nah, ini juga nanti kunci kita belajar RI itu cuan apa enggaknya dari sini salah satunya. Harga tebusnya ya. Harga tebus, rasio segala macam ya, hal-hal yang terkait dengan right issue itu ada di prospektus nanti ya. Prospektus right issue. Ini prospektus right issue ini diterbitkan oleh emiten ke Bursa Efek Indonesia. Kita bisa download nanti kita lihat ya. Prospektus RI itu seperti apa. Di situ nanti lengkap. Teman-teman bisa lihat rasio, bisa lihat bahkan jauh lebih detail. Teman-teman bisa lihat nanti di apa namanya prospektus itu ada before RI, after RI, duitnya untuk apa saja, detail sekali lah. Terus kemudian pengendalinya itu nebus apa enggak, kalau nebus nanti pasca RI seperti apa proporsinya, kalau tidak nebus kadang-kadang begini, pengendali tidak nebus nanti akan ditebus oleh perusahaan lain, perusahaannya namanya ini. Itu kadang-kadang tidak hanya perusahaannya juga. Perusahaan itu pun nanti dikasih detail. Perusahaan ini tuh perusahaan apa, segala macam itu lengkap di prospektus. Jadi teman-teman nanti upayakan setiap ada RI, prospektusnya dipelajari. Karena kunci cuannya memang di situ. Ya, harga tebus. Nah, harga tebus itu teman-teman belinya pakai duit cash. Ini yang teman-teman kadang-kadang lupa ya. Teman-teman kalau yang trading nih, trading itu kan rekan-rekan tidak pernah peduli ya uang saya nih posisinya good fund atau tidak. Good fund itu maksudnya good fund tuh begini. Ciri-cirinya good fund tuh begini. Ini di portonya teman-teman nih. Ada nilai equity berapa gitu ya. Ada nilai cash berapa. Cashnya ini kan yang bisa dipakai beli nih, dipakai belanja ya. Terus ada porto, ada saham-saham. Nilai equity teman-teman tuh kan saham ditambah nilai cash di situ sama dengan equity kan, total asetnya teman-teman berapa. Nah, cash di sini itu belum tentu dia
bisa untuk nebus ini langsung. Jadi kadang-kadang nih banyak yang nggak prepare. Dia pengen banget dan kebetulan RI-nya tuh bagus. Saya bilang pokoknya teman-teman harus tebus nih ya, bagus nih, besok naik tinggi nih setelah ditebus. Ada yang bener-bener last minute jam 11 dia bilang, loh Mas Yas kok saya nggak bisa tebus, setelah kita cek dia nggak good fund. Pokoknya kalau good fund itu teman-teman, posisi cash ini kalau hari itu nih pada detik itu teman-teman bisa tarik ini, bisa WD ini, itu berarti good fund. Gitu aja. Kalau teman-teman belum bisa WD, misal teman-teman WD gitu, tanya ke apa namanya pihak sekuritas, ke salesnya, ke marketingnya. Oh Pak, Bu belum bisa WD, bisanya besok ya, good fund-nya besok. Nah itu berarti belum good fund. Ya kalau sekarang kan good fund-nya T+2 ya. Dari Bapak Ibu jualan saham tuh 2 hari kemudian baru good fund. Nah itu RI begitu. Jadi belinya di pasar cash. Nah jadi nanti kalau ada RI yang bagus, yang kira-kira bisa ditebus, harus disiapin tuh jauh hari, jangan mepet-mepet. Kadang-kala sekuritas T+2 pun mereka nggak mau. Kenapa? Kadang dari pihak sono, dari pihak pembelinya, teman-teman saat jualan saham itu kan ada yang beli, musuhnya kan. Dari pihak musuh itu duitnya belum bisa settle gitu. Itu ada juga kasus begitu. Duitnya baru bisa dipakai sore nih. Padahal tebus RI itu batasnya hanya sampai jam 12. Pasar cash itu hanya sampai jam 12 atau tutupan sesi 1. Nah, lebih baik kalau niat benar-benar mau tembus RI itu jauh hari. Jauh hari uangnya disiapkan. Nah, siapa tahu nanti ada saham RI bagus, kita siapin nih prepare yang bagus nih. Oh, nanti saya beli sahamnya, oh saya dapat R-nya. Oh, misal saya nebus lebih banyak nih, berarti saya harus beli R tambahan. Setelah beli R tambahan, saya mau mau tebus gitu. Margin udah pasti nggak bisa, ya. Margin bisa, akun margin bisa dipakai, asal posisinya cash. Kalau akun margin ada cash lebih, ya itu bisa dipakai. Oh sorry, kalau R-nya nggak bisa. R-nya tuh tidak bisa masuk di akun margin. Cuman begini teman-teman, saya jarang sekali temui ya akun margin yang nggak ada regulernya. Saya nggak tahu kalau di sekuritas lain. Yang saya punya itu kan saya kan punya RHB, punya Panin, punya Valburi. Zaman dulu saya punya iPod. Empat-empatnya itu kalau saya mau buka rekening margin, mengharuskan saya punya rekening reguler dulu. Jadi kalau tanya margin bisa apa enggak, sudah pasti enggak bisa karena kita mesti beli R dulu. Nah, R itu posisinya di rekening reguler. Tapi kalau teman-teman ngomongnya margin bisa atau enggak, kan artinya teman-teman punya rekening margin dong. Lah kalau punya rekening margin udah pasti punya rekening reguler. Saya belum pernah temui satu orang atau satu akun yang berdiri margin tok tanpa punya reguler. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi harus punya uang cash. Apakah harus setor cash, Mas AS? Enggak harus setor cash. Dari jualan saham boleh. Ya, jangan salah juga teman-teman, nggak perlu bingung-bingung nyiapin duit cash dari jualan saham boleh. Nah itu nanti ada harga tebus. Ini setelah right issue seperti tadi ya, masih sama. Saya lanjutkan. Nah, apa yang teman-teman perlu ketahui juga? Sebenarnya banyak ya yang perlu kita tengah right issue. Tapi ini coba saya pilih-pilih karena materi kita banyak sekali. Biar terkejar 3 jam selesai termasuk tadi itu ada namanya HMETD ya HMETD nama resminya ini HMETD HMETD itu hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Kenapa ada kata-kata terlebih dahulunya? Karena gini teman-teman, ini nggak banyak yang tahu juga nih ya gini. Ini ini kasus kasus bukan kasus ya. Pokoknya ini kejadian resmi lah. BRMS tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 ya. Waktu itu right issue. Harga tebusnya di bawah 100 ya. Berapa ya? 80-an ya. Cuman sayangnya kalian belum kenal saya waktu itu ya. Waktu itu 80, waduh serem, bumi. Nah, ntar habis RI balik lagi 50, tahu-tahu sekarang 900. Jadi BRMS itu right issue sekian miliar lembar saham. Nah,
setelah right issue itu ada tambahan loh, ada penjatahan tambahan. Ada tambahan tuh. Misal right issue tadinya mau nerbitkan 5 miliar lembar saham. Ya, setelah right issue selesai, ada tuh kira-kira jeda 2 hari atau 3 hari, 2 hari sih biasanya. Penerbitan saham tambahan. Itu ada teman-teman. Investor-investor baru yang baru nongol, entah dia baru berubah pikiran, entah apapun lah. Dia mengajukan ke emiten, boleh nggak saya beli lagi? Saya beli. Itu bisa dikasih. Dikasih hak kamu untuk nebus. Dan kadang-kadang enaknya nih mereka, biasanya mereka dalam jumlah besar, ya, mereka dalam jumlah besar dan mereka tidak perlu punya R-nya tuh, pokoknya you nebus saja. Saya nggak tahu ada biaya lain-lain atau enggak, tapi mereka bisa nebus. Nah, karena ada yang begitu, makanya namanya HMETD, hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Jadi teman-teman tuh dikasih hak untuk memesan duluan tuh daripada yang mereka-mereka yang bukan pemegang saham. Yang dikasih HMTD siapa? Ya pemegang saham sekarang ini yang tadi saya bilang existing itu. Nah, itu case pertama kayak tadi. Case keduanya begini, teman-teman. Gini. Ini ada case juga nih, makanya teman-teman harus paham gini. Right issue itu gini, sorry. Saham itu kan naik turun ya. Saham itu kan fluktuatif banget. Even saham itu lagi right issue, tetap aja fluktuatif, naik turun. Contoh begini. Misal saham Wifi gitu ya. Kemarin saham Wifi. Saat perdagangan R, harga sahamnya bergerak dari harga 2.000 sampai 2.300 misal gitu ya. Ekstrimnya. 300 itu kan kira-kira 15%. 15% itu kan nilainya lumayan ya kalau trading ya. Nah, keuntungannya HMETD itu apa? Keuntungannya teman-teman, perdagangan HMETD-nya masih berlangsung nih. Misal, terakhir nebus saham R itu masih seminggu ke depan, gitu ya, masih seminggu ke depan. Itu teman-teman hari ini udah bisa tebus, nggak usah nunggu nanti. Hari ini boleh tebus. Dan setelah nebus, kalau sekuritasnya cakep nih ya, besok sahamnya udah nongol di portofolio. Dan setelah nongol, teman-teman bisa jual, gitu loh. Itu namanya hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi ada juga yang mereka buru-buru nih di hari pertama mereka tebus. Kenapa? Dia mau ngejar nih. Oh, harga sahamnya lagi di pump nih. Cepetan deh, buruan deh. Tebus nanti kayaknya nih hari-hari terakhir dianjlokin nih induknya nih. Ada juga begitu strategi. Tebus dulu deh hari pertama langsung set dapat R nih. Saya langsung tebus set, besoknya dari saham langsung jual. Bisa. Udah cuan. Habis cuan dari situ trading lagi, beliin R lagi. Bisa juga. Beliin R lagi, tebus lagi, jual lagi, bisa itu. Nah, gitu. Itu namanya HMETD. Teman-teman diberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, wujudnya HMETD itu apa? Wujudnya HMETD itu ini nih. Tuh. Yang ada RR belakangnya ini loh. Ini namanya HMETD. Sebutannya HMETD. Jadi mulai sekarang dibiasakan aja istilah yang baku ya, istilah yang baku. Saya juga kadang-kadang nyebut teman-teman nyebutnya ngasih tahu hak tebus Pak gitu. Hak tebus pokoknya belakangnya daerah tuh namanya hak tebus. Nah, sekarang bilangnya HMETD aja. Pokoknya semua kode ya, kode saham, ticker belakangnya ditambah R gitu. Nah, ini namanya HMETD. Nah, HMETD ini aturannya ya, aturannya nih. Ntar saya cari tempat ya sini ya. Saya sini. Untuk pemegang saham, untuk existing ya, untuk existing HMETD gratis sesuai rasio. Jadi misal tadinya punya 10 IMJS gitu ya. Rasionya 1:2. Nanti di portonya teman-teman, hari pertama perdagangan R muncul tuh IMAS R gitu. Gratis. Tahu-tahu ada sendiri. Jumlahnya 5 lot. Dari mana 5 lot? Karena teman-teman di sini punya 10 lot.
Rasionya 2:1. Gitu. Masa S, IMAS R ini harus saya tebus? Tidak. Namanya hak. Teman-teman punya hak untuk mendapatkan MBG. Ya, gitu ya. Anaknya rekan-rekan punya hak MBG. Boleh nggak MBG-nya nggak dimakan? Karena nggak enak misal, atau karena nggak cocok gitu misal. Atau karena isinya cuma tempe goreng. Boleh nggak? Sedangkan di rumah daging. Boleh, namanya aja hak, bukan kewajiban. Gitu. Sama kayak right issue, namanya hak, nggak ditebus nggak apa-apa, dibuang nggak apa-apa. Nah, tapi kan sayang, eh, HMETD ini nanti ada namanya perdagangan HMETD. Ini teman-teman kalau nggak mau tebus, ini bisa dijual. Ini cuannya bisa tinggi loh ini. Ini sama nih persis. Eh, Buy sell-nya kayak beli saham biasa aja. Ini kan muncul di Porto nih. Teman-teman nanti klik order, sell. Apa yang di sell, ketik aja IMAS. Nanti muncul IMAS strip R. Pilih aja nih, twing gitu. Udah nanti. Tinggal lihat bid offer bidnya berapa, offer berapa, jual di harga bid, buang kiri misal. Jumlah lotnya berapa, semua lot misal 5 lot, buang sell. Udah dapat jadi duit gitu. Bisa gitu. IMJS enggak, saya sebutkan buat contoh. Kalau saya contoh BBCA kan BBCA enggak ada RI yang enggak enak. Contoh sebaiknya yang ada RI-nya. Jadi buat contoh. Study case-nya nanti bukan IMJS gitu. Terus ada pertanyaan lagi biasanya gini. Masa S, saya pengen tebus ya IMJSR. Tapi saya kemarin lupa, saya nggak punya nih saham IMJS. Jadi saya nggak punya nih IMJSR. Caranya gimana ya? Ya beli, bisa dibeli. Gitu. Jadi hak ini diberikan kepada pemegang saham yang punya secara gratis. Ada yang bilang di belakang tuh, secara gratis. Kalau tidak gratis, semua orang boleh, tapi predikat gratisnya hilang. Caranya gimana? Ya teman-teman beli. Gitu. Teman-teman, sorry, kita jeda sebentar ya. Saya azan. Sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Mas Arul langsung di pause. Oke teman-teman, jadi HMETD itu bisa dibeli. Jadi teman-teman yang, wah ternyata RI-nya bagus nih gitu ya. Misal masa penebusan 10 hari. Tahu-tahu di hari kedua, tahu nih entah dengar berita dari mana, wah RI-nya bagus nih. Nyesel nih kemarin nggak beli, gitu kan ya. Nyesel kemarin nggak punya. Jadi saya nggak punya HMETD nih. Gimana ya caranya saya punya? Tinggal beli. Di market kan ada tuh jual beli. Kan ada yang orang jual tuh. Pasti ada yang orang jual. Ada pasang offer. Itu tinggal dibeli aja. Dibeli, setelah dibeli terserah. Sudah punya ya bebas. Oh ternyata HMETD-nya naik. Setelah HMETD naik, saya nggak jadi tebus, mau saya jual, bisa. Jual lagi bisa. Atau, saya mau keep, saya mau tebus, saya mau tebus hari ini juga bisa. Gitu. Saya ada cash langsung tebus, besok jadi saham, sahamnya naik tinggi, saya jual, bisa juga. Itu namanya HMETD. Nah, tadi ada pertanyaan apakah ada batas waktunya? Batas waktu nanti saya bahas slide selanjutnya, nanti akan kita ada kalender supaya simulasi. Ada pertanyaan juga, apakah harus beli dulu supaya bisa dijual? Lah, iya pastilah. Kalau belum punya barangnya, apa yang harus dijual? Kan harus punya barang dulu. Tapi kalau teman-teman udah punya barang gratisan, barang dari karena teman-teman memang pemilik atau pemegang saham existing, ya nggak perlu beli, asal ada di Porto bisa dijual, gitu, ya. Sesederhana itu sebenarnya. Oke ya. Ini ada penjelasan ya, sini ya. New investor can buy right. Maksudnya right nih HMETD, hak ya. Jadi boleh. Investor baru juga boleh, dia boleh beli, nggak ada masalah. Gitu. Bedanya adalah investor yang existing punya gratis saja. Gitu.
Nah, ini ada namanya harga teoritis. Harga teoritis itu begini. Ya, teman-teman, harga teoritis itu begini. Kapan berlakunya? Nanti kita lihat kalender. Tapi teman-teman biar tahu dulu. Ini harga teoritis itu begini. Misal begini. Ada emiten yang harganya 2.000. Harga market saat ini 2.000. Ya. Ini misal pack gitu aja ya. Pack kan harganya 2.000-an sekarang ya. 1.900, let's say saya anggap 2.000 aja biar gampang ya. Lalu pack ini RI. Kita hanya contoh ya, misal pack ini RI bukan OWK gitu ya. RI-nya harga 80 RI. Masa S, berarti saya bisa beli ya saham pack pada harga 80. Betul sekali, benar. Itu memang benar. Nah, teman-teman nih, sebelumnya saya pegang nih Mas S, 10 lot saham pack tadinya. Nanti saya dapat gratisan berapa? Cek dulu rasionya. Rasionya misal 1:5. Pemilik satu lembar saham punya hak 5 lembar. Berarti nanti teman-teman dapat 50 kan? Dikali 5 kan? 50 lot. Nah, teman-teman punya hak beli saham PEK pada harga 80 sebanyak 50 lot. Wah, enak juga ya Mas Aisyah. Beli 80 harganya sekarang di market 2.000. Betul, secara teori begitu. Ya. Ya betul, hati-hati jangan beli PEK. Enggak, ini contoh saja, Pak. Karena supaya contohnya nggak ngarang gitu loh ya, supaya ada faktanya. Memang PEK segitu, nanti RI-nya segitu. Nah, ada berlaku namanya teoritis price atau harga teoritis. Harga teoritis itu memang secara filosofi dibentuk supaya terjadi fairness di pasar. Kan perusahaan ini tadinya sahamnya sedikit, harganya tinggi. Lalu ada saham baru dicetak harga bawah. Apa iya nilai perusahaan tahu-tahu naik tinggi pada harga 2.000? Kan tidak mungkin. Nilai perusahaan kan tetap. Untuk itulah ada namanya harga teoritis. Harga teoritis itu rumusnya begini. Market cap market lama ditambah market baru, market RI maksudnya, market RI dibagi jumlah saham total. Itu. Jadi misal rasionya PEK, rasionya PEK misal, ini kalau dari RI terakhir, rasionya PEK itu sekitar 1:30 kalau dari prospektus. Jadi caranya 80 dikali 30, gitu ya, itu market cap RI, lalu ditambah eh, PEK ini harga 2.000 dikali 1, kan cuma satu lembar kan? Ini menjadi ini, lalu dibagi 2. Pokoknya kalau saya hitung teoritisnya tuh ya, teoritisnya tuh harganya setelah masuk harga teoritis itu sekitar ya 100 berapa gitu, mungkin 120-an. Jadi nanti teman-teman nanti jangan kaget ya. Harga teoritis itu berlaku, itu harga saham tuh seakan-akan kayak anjlok. Memang benar. PEK tadinya 2.000 gitu ya. Lalu teman-teman keep saham nih. Saat kumdate. Nanti selang sehari pada saat X date ini masuk harga teoritis. Tahu-tahu dari 2.000 ini harga sahamnya pindah jadi 115. Iya memang begitu. Itu harga teoritis itu. Teman-teman jangan kaget. Pak kok tahu-tahu anjlok? Lah memang begitu. Harga teoritis itu namanya begitu. Itu jangan kaget aja. Itu ya. Oke, nah nanti kita bahas itu harga teoritis. Jadi tadi sudah tahu ya, ada HMETD, terus HMETD bisa diapakan, yang tengah ini ya, yang tengah ini, lalu hmm, ini HMETD, ini HMETD, terus ini HMETD bisa diapain, yang terakhir tadi harga teoritis. Oke, saya lanjut ya. Nah, ada satu lagi yang jarang jarang ada. Ini agak-agak langka nih.
Biasanya kalau ada agak-agak seru nih gitu. Apa itu? Bonus. Bonus buat orang-orang yang nebus gitu. Nah, urut-urutannya RI itu kan begini ya. Urut-urutan RI itu kan begini. Sebentar, sorry. Saya cari tempat buat nulis ya. Biar teman-teman paham. Nanti kalau ada bonus-bonus begini, ini menarik biasanya. Saya kasih tahu sekarang. Urut-urutannya RI itu kan teman-teman punya sahamnya, hold gitu kan ya. Kecil sekali ya, kurang tebal kayaknya. Nih, teman-teman hold. Habis hold, dapat HME TD gratis. Nah, gitu kan. Bagaimana yang tidak hold? Bisa beli, gitu ya. Bisa beli. Habis itu gimana? Ini kan ada dua pilihan nih. Jual atau tebus. Gitu ya. Kalau teman-teman jual, ceritanya selesai, berhenti. Kalau teman-teman tebus, ada cerita lanjutan. Nah, cerita lanjutan kalau teman-teman tebus. Apa cerita lanjutannya? Kalau teman-teman tebus, ada dua. Pertama, teman-teman dapat saham. Kan udah ditebus kan, dapat sahamnya. Yang kedua, dapat bonus nih. Bonusnya apa? Warrant. Dalam bentuk warrant. Nah, warrant ini kode saham, namanya nih ya, kode strip W. Namanya warrant. Bukan warrant terstruktur ya, saya ngomongnya warrant tok. Kalau saya ngomongnya warrant tanpa embel-embel itu berarti warrant. Kalau yang saya ajarkan nanti namanya warrant terstruktur. Saya biasanya nyebutnya nanti terstruktur. Nah, itu rule kita ya. Kalau saya ngomong warrant berarti itu warrant. Kodenya begini. Kalau misal ini IMJS misal berarti nanti gini. IMJS strip W. Nah, misal gini, Mas S, IMJS pernah punya warrant, berarti nanti ada 1, ada W2, ada W3, dan seterusnya. Warrant ini sama persis kayak HMETD, kira-kira begitu. Sama persis. Plek, 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 plek. Saya bilang, nggak usah mikir aneh-aneh. Jadi gitu, kalau belajar sama saya, Mas Eres, warrant sama RI apa bedanya? Sama persis, perbedaannya cuma satu nanti. Pokoknya sama persis, plek, plek. Bisa dijual, bisa ditebus, bisa dibeli, sama persis. Bahasanya mirip. Kalau HMETD itu right, hak right. Kalau warrant tuh warranty, digaransi. Sama, hak itu kan digaransi kan. Kamu punya hak untuk dapat MBG. Oh, kamu digaransi untuk dapat MBG. Itu sama kan? Kamu punya hak untuk servis gratis di Toyota, misal setelah beli Fortuner. Kamu digaransi untuk apa namanya dapat servis gratis, sama kan? Nah, cuma beda istilah. Warren sama HMETD sama plek-plek. Bedanya cuma satu. Apa bedanya? Umurnya. Gitu. Ini aja. HMETD sepengetahuan saya paling panjang ada 10 hari bursa. Ini yang paling panjang yang pernah ada. Paling pendek kadang-kadang cuma 3 hari bursa ada tuh. Kalau Warren, umur Warren itu bisa 1 tahun. Enak kan? Jadi masih ada spekulasinya 1 tahun naik turunnya gitu. RI umurnya cuma 10 hari, jadi cepat-cepat harus ambil keputusan. Kalau Warren, nah, Warren tuh bisa naik tinggi loh. Misal nih bonus nih Warren. Tadinya, oh saya dapat 10 lot Warren. Tadinya Warrennya harganya 50 perak misal. Wah dikit uangnya. Kita nggak tahu nih saham ini tahu-tahu multi super duper bagger kayak MLPT gitu. Itu Warrennya bisa 10.000 itu tahu-tahu. Bisa. Maksudnya kan kita di masa depan nggak ada yang tahu kan ini saham kemana kan. Gitu. Jadi itu bonus. Jadi sekarang nih slide yang ini adalah ada model-model RI yang setelah Anda tebus, ada namanya menerima nih free warrant. Bonus untuk investor who exercise their HMETD. Bonus untuk investor-investor yang nebus RI-nya. Gitu.
Jadi bertingkat tuh. Pertama, kalau dia hold sahamnya, dia dapat RI-nya. Apa dapat warrant? Belum. Belum dapat warrant sampai di situ. Yang dapat warrant adalah yang nebus. Biasanya begitu. Cara mainnya. Dari dulu begitu. Tapi RI model begini jarang banget. Setahun tuh kadang-kadang nggak ada. Gitu. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, ini benefitnya bagi pemegang saham apa? Benefitnya ya ini, opportunity for more profit dari warrant. Tentu kita punya more profit dari more warrant di masa depan. Tuh. Oke ya, itu RI-nya. Nah, sekarang ke kalender. Ini penting banget nih, saya kasih kalender. Nanti di prospektus ada namanya cum date, cumulative date, ada namanya ex date, exclude date. Misal nanti ya teman-teman, cum date-nya berapa lama lifetime warrant Pak? Lifetime-nya 1 tahunan lah. Misal cum date-nya tanggal 7 Oktober. Misal gitu ya. Ex date selalu cum date +1. Kecuali hari libur bursa. Kalau cum date-nya tanggal 7 hari Selasa, berarti ex date-nya tanggal, ex date gini aja ya. Ex date-nya tanggal 8. Ini cum date, nih ex date. Kalau cum date-nya hari Jumat di sini, berarti ex date-nya hari Senin. Itu aja. Ini cum, ini ex date. Pokoknya selalu H+1. Cum date, date. Nah, sekarang mekanismenya. Kenapa ini penting? Ini penting sekali. Teman-teman harus paham. Kalau mau cuan gede di RI ini harus. Cum date tuh aturannya begini kira-kira. Semua orang, semua investor yang pegang saham pada hari cum date sampai sore hari tidak dijual, maka dia dianggap existing investor yang bisa mendapatkan HMETD gratis. Gitu ya. Ingat, yang pegang pada saat cum date, bukan pegang sampai cum date. Nah, itu ada yang salah tuh. Masa S, ada yang tanya gini. Misal nih, hari ini masih September, misal gitu ya. Misal aja nih. Lalu sudah ada pengumuman RI nih, cum date-nya tanggal 7. Tanya dia ke saya. Mas saya harus beli ya dari sekarang ya? Tidak. Jawaban saya tidak. Kapan kamu belinya? Kamu boleh beli tanggal 7 siang hari boleh. Jadi aturannya yang pegang pada hari cum date, bukan sampai dengan cum date. Itu beda ya. Kapan belinya? Bebas. Kamu mau kapan? Yang penting tanggal 7 sampai penutupan kamu masih keep sahamnya. Kamu dapat. Itu namanya cum date. Ini berlaku untuk dividen juga. Jadi teman-teman tuh yang pengen punya dividen ya, kadang-kadang kan Mas Es, kalau untuk dividen harus pegang setahun ya. Kagak. Teman-teman pegang 1 jam aja dapat dividen. Yang penting baca cum date-nya tanggal berapa. Cum date udah tahu tanggal berapa, teman-teman cukup pegang saham sampai dengan cum date itu, di hari cum date, di hari cum date. Teman-teman belinya jam 3 sore bisa, jam 3 sore beli. Keep udah, penutupan jangan dijual. Tunggu sampai pindah hari ini. Itu dapat. Dapat dividen, dapat RI, itulah namanya cum date. Ex date apa? Ex date ini ya istilah aja, exclude date. Artinya pengecualian. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang punya saham hanya dimulai pada saat ex date, dia punya sahamnya baru pada saat ex date nih. Dia sudah nggak dapat apa-apa. Itu. Misal pembagian dividen, dia baru beli saham tanggal 8 pagi nggak dapat. Dia baru beli saham tanggal 8 sore nggak dapat. Itu namanya ex date. Ada ilmu lagi yang tingkat tinggi lagi, trik-trik yang agak jelimet. Caranya kita ngetes nih, kira-kira di cum date harganya sahamnya naik atau turun atau gimana ya? Saya nggak mau beli dulu di tanggal 7, saya belinya di tanggal 8. Masih bisa? Bisa. Ini trik.
Tapi ini agak ruwet. Teman-teman kebanyakan materi bingung. Caranya gimana Mas AS? Ada, caranya belinya di pasar cash. Gitu. Pasar cash tuh cum-date sama ex-date-nya agak beda. Nah, itu nantilah. Ya, nanti aja. Nanti rumit nanti. Ini aja dulu. Itu strategi agak-agak tingkat lanjut itu. Ini yang umum-umum aja dulu ya. Nah, terus tadi kan ada namanya harga teoritis ya. Harga teoritis itu kapan berlakunya? Berlakunya ini nih, pada saat perpindahan ini. Saya kembali lagi ke PEK. PEK pada saat tanggal 7 harganya 2.000. Pemberlakuan teoritis price itu pada saat nih ex-date. Pada saat ke sini teoritis price berlaku. Itu. Dari 2.000 kita keep sampai besok, besok tahu-tahu berubah jadi 150. Ya memang begitu. Iya Pak Lukmono, bukan pack lagi. Ini contoh supaya sense-nya rekan-rekan dapat karena pack ini kan harganya tinggi, tebusnya rendah banget. Jadi nanti ada teoritis price-nya yang anjlok banget. Itu teman-teman harus tahu. Jangan kaget. Itu kapan berlakunya? Berlakunya di tanggal-tanggal ini. Dari cum date ke ex date itu. Sama kayak dividen. Dividen itu kan ada istilah jebakan dividen ya. Jebakan dividen tuh tadi dividennya misal harganya 3.000, dividen 10%. Besoknya gitu kan ya, besoknya tahu-tahu anjlok 10% atau besoknya ARB misal ekstrimnya begitu. Itu kapan berlakunya? Sama berlakunya cum date sama ex date ini. Teman-teman keep, ada yang menarik nih, ada emiten dividennya 30% gitu ya. Mau ikut nggak? Ikut, boleh. Tanggal 7 pokoknya sampai tanggal 7 punya aja. Oke, dia beli nih tanggal 7. Simpen tanggal 8. Tanggal 8 tiba-tiba harganya anjlok ARB. Nah, itu beroperasinya di sini antara cum date sama ex date. Dari cum date ke ex date. Gitu. Itu cum date sama ex date ya. Harus paham. Tadi penjelasan saya pikir udah detail sekali ya. Nah, sekarang masa perdagangan R. Tadi kan cum date, ini ex date ya, ini ex date. Setelah ex date nanti ada namanya apakah enggak, bukan ARB berjilid Pak. Kalau ARB berjilid butuh waktu, langsung itu dari 2.000 ke 150 langsung kayak disulap aja gitu. Harga sahamnya tahu-tahu berubah aja. Itu. Nanti chartnya tuh adjustment. Jadi semua provider chart technical harus dirubah itu technicalnya. Jadi seakan-akan PEC tidak pernah ke harga 2.000, memang begitu caranya. Adjustment. Rugi dong, ya rugi. Lalu apa namanya kompensasinya dari mana? Oke, saya sebelum ke perdagangan R ya, saya ini dulu, saya jelaskan dulu. Ada pertanyaan menarik, biar teman-teman paham sekalian ya, mumpung belajar sama saya RI. Mas AS, kan tadi dari harga 2.000 pada saat cum date, lalu tiba-tiba ex date-nya 150. Rugi besar dong ya. Ruginya berapa nih? Ruginya minus berapa nih? 1.850 ya. Gede banget ya? Iya. Oke. Yang begini, biasanya teman-teman, yang pembentukan harga teoritisnya parah ini kan terjadi pada saat harga 2.000, harga tebusnya 80 nih misal nih. 2.000, harga tebus 80. 80. Rasionya 1:30. Misal teman-teman punya 10 lot. Ajaibnya teman-teman, ajaibnya di portonya teman-teman nih ya, porto terakhir nih, ini tidak rugi, tidak rugi. Tuh. Gimana Mas Es kok tidak rugi? Tidak rugi memang. Lah dari mana? Ini kan pack ya. Saya geser sedikit. Ini kan pack kan? Pack. Harganya 2.000 turun. Nanti teman-teman pada hari itu langsung nih dapat namanya pack R. Pack R itu harganya berarti harga market dikurangi harga tebus. Berarti 70 di sini. Defaultnya begini.
150 dikurangi ini. Jumlah lotnya berapa? Jumlah lotnya 30 kali. Berarti berapa nih? 300 ya? 300 lot. Nah ini, PEG R ini, nilai marketnya itu menggantikan kerugian ini. Misal ini loss-nya, gampangannya kita nggak usah hitung jelimet ya. Tadinya misal 20 juta. Tahu-tahu tinggal 2 juta. Loss-nya kan 18 juta. Nah R-nya ini ajaibnya nilainya 18 juta ini. Pasti nih. Jadi ini nol. Alhasil nggak ada rugi, nggak ada untung. Loss saya kemana? Loss teman-teman digantikan oleh hak ini. Gitu. Nah, mekanismenya loss atau tidak lossnya itu terjadi setelah PEG kemana nih? Setelah dia turun ke 150 pada hari XDT itu harga sahamnya turun atau naik. Gitu aja. Kalau dia naik, teman-teman plus. Karena kalau ini naik, PEG-nya naik, PEG R-nya udah pasti naik nih. Ini naik, ini naik. Di bawah, teman-teman udah bukan 20 juta lagi, mungkin jadi 22 juta, malah untung 2 juta. Beneran itu. Cara realisasinya gimana? Realisasi cepat misal ya, R aja dijual semuanya. Tinggal sahamnya aja. Udah segini. Gitu kan? Nggak rugi sebenarnya. Kalau X-date yang R jika nggak diapa-apain gimana? R itu tidak diapa-apain nggak masalah, ada nilainya. Kalau induknya naik, setelah teoritis itu induknya naik, harga R-nya kan ikut naik kan? Nanti di porto teman-teman, ekstrimnya di porto tuh nggak ada saham apapun, sahamnya adanya cuma saham itu. Jadi di porto cuma ada dua nih, saham induk sama R. Induknya naik, R-nya otomatis naik. Nilai porto teman-teman untung tuh kalau di total dibanding tadi di waktu di Kumdit, walaupun harga sahamnya anjlok, itu pasti untung. Kalau nggak diapa-apain terus gimana? Ya hangus ya, ya goblok lah. Masa nggak diapa-apain? Punya aset. Ya pilihannya dua. Kalau nggak mau dijual ya ditebus gitu aja. Cuman kan ditebus kan butuh duit. Misal saya nggak punya duit, jual aja udah. R-nya dijual, jadi cash. Cash-nya setelah ditambah lagi dengan sahamnya Indo, cuan udah gitu. Jadi kuncinya bukan di teoritis price. Teoritis price itu sebenarnya tidak merugikan. Karena harga sahamnya itu dianjlokkan ke teoritis, teman-teman dikompensasi menggunakan R. Nilai R-nya itu sama dengan nilai teoritis yang hilang. Itu mekanisme R itu begitu. Jadi gitu ya. Nah, kuncinya gimana? Kuncinya yang perlu dianalisa lagi-lagi underline utamanya ya saham induknya bagus apa enggak gitu doang. Kira-kira ini saham ini nanti setelah teoritis dia naik apa malah turun gitu loh. Itu kuncinya. Kalau malah turun, itu loss-nya bisa habis-habisan tuh. Kalau turun misal, setelah teoritis price, dia makin turun lagi. Atau ARB pula, habis sudah. Induknya turun, R-nya pun ikut habis harganya. Wah itu ruginya berkali-kali udah habis itu. Jadi kira-kira seperti itu. Kuncinya adalah saham ini bagus apa enggak setelah exit saham ini harganya naik apa turun. Itu kuncinya. Kayak stock split Pak HS. Ya, intinya pokoknya gini teman-teman. Teoritis price itu berlaku saat ada penambahan saham baru. Mau dia dari RI, mau dia stock split, itu akan ada teoritis. Sebenarnya stock split itu bukan teoritis. Stock split kan dipecah ya. Yang ada praktek teoritis tuh ya teman-teman ya. Yang persis itu hanya RI sama saham bonus. Kan kemarin sempat ya, tempo hari sempat Avian kalau nggak salah ya. Apa Cleo ya? Cleo kan ada saham bonus ya. Waktu harga Cleo berapa tuh 1.200 ada saham bonus orang senang. Wah langsung kita jual. Saya bilang tuh di Stockbit jual bagaimana? Nilai sahammu akan tetap sama. Kamu dikasih bonus satu nih, tapi harga saham kamu dipotong separuhnya. Jadi at the end sama. Dia tetap nggak bisa lah, nggak lah pasti kita cuan. Ya tunggu aja lah, banyak ngomong kamu. Pas itu pada kicep, pada diam semua. Harga sahamnya ke teoritis anjlok. Nggak ada. Semua saham baru yang dicetak lalu ditaruh di market
itu pasti akan ada penyesuaian namanya teoritis price. Oke, ada pengecualian tidak teoritis itu saat gimana? Saat harga saham baru di atas harga market, nggak ada teoritis. Nah, ini enak. Masa S, ada juga yang begitu, teman-teman. Misal nih, harga sahamnya 200. Misal ya, harga saham 200. RI harga 500. Ada itu. Emang nggak ada? Ada loh. Nggak laku dong. Iya, memang nggak laku. Kadang-kadang ownernya sendiri itu yang beli. Ada. Yang model begini nggak ada teoritis. Tetap harganya 200. Gitu. Teoritis dinaikin? Enggak, tetap aja harganya. Gitu. Oke ya, itu tadi soal rugi dong, itu ya. Itu menjawab rugi dong, enggak rugi. Oke, saya kembali. Kan tadi udah ada kumdit, ada exdit ya. Sekarang saya ke ini, ke perdagangan R, perdagangan HMETD. Saya kembali ke sini. Kumditnya tanggal 7, exditnya tanggal 8. Biasanya ini nih, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini masa perdagangan. Ini berapa nih? 6 ya. Let's say 6 hari bursa. Nah, ini masa perdagangan R. Di hari-hari inilah teman-teman bisa jual HMETD, bisa beli HMETD, bisa tebus saham pada hari-hari ini. Hari terakhir 17 jam 12 siang close. Kalau ada HMETD yang tidak ditebus dan tidak dijual, hangus, hilang. Benar-benar hangus, jadi abu. Gitu ya. Jadi perhatikan jadwalnya, jangan sampai hari terakhir ini meleng. Nggak diperhatikan. Kalau DRI, sayang-sayang. Kalau misalnya saya kan kerja di hutan, nggak bisa monitor. Usahakan pada hari-hari ini ke kota lah, cari sinyal. Jual aja udah, kalau nggak mau tebus, jual aja selesai, tutup. Gitu, sayang-sayang. Kan RI ada nilainya. Nah, tebus saham itu tadi saya bilang, ada sekuritas yang cakep, ada sekuritas yang biasa-biasa, ada sekuritas yang lelet. Saya nggak tahu nih bedanya, saya nggak tahu yang ngurus gimana tuh. Orang-orang IB-nya gimana saya juga nggak tahu ya di dalamnya sekuritas itu. Ada yang misal begini, tanggal 9 dapat HMETD, punya duit langsung ditebus. Ada tuh sekuritas yang tanggal 10 udah nongol sahamnya. Pas mumpung naik tinggi nih, mumpung naik tinggi ya, naik tinggi. Langsung dia dijual, jadi saham dijual udah cuan gitu. Dia dapat uang nih, dibeliin HMTDT lagi sini, tebus lagi gitu. Ada tuh yang cepat gitu, ada sekuritas. Ada juga sekuritas yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa tuh standarnya T+2. Teman-teman tebus tanggal 9, dapat sahamnya tanggal 13. Dalam case ini ya, karena 11 12 libur gitu. Ada tuh. Ada sekuritas yang parah tuh. Tebus tanggal 9, tanggal 16 baru masuk sahamnya. Ada juga, saya nggak tahu itu. Itu perlu dihindari sekuritas yang parah begitu. Ada yang begitu juga. Ada juga sekuritas yang jual beli HMETD nggak bisa. Nah, itu teman-teman hati-hati tuh. Nggak bisa jual beli R. Dulu saya kasus pernah banyak ngamuk. Dulu di Ajaib. Ajaib dulu nggak bisa. Nggak tahu sekarang. Ajaib dulu nggak bisa. Alasannya kenapa nggak bisa? Pokoknya sistemnya belum siap katanya gitu. Waduh, ya saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa komentar. Saya bilang begini, kalau di sekuritas pada umumnya, sekuritas yang bagus, jual beli HMETD bisa pakai OLT. Nah, itu sekuritas top. Ada sekuritas yang kurang top, jual beli HMETD bisa, tapi nggak bisa lewat OLT. Bisanya telepon sales, telepon marketingnya, ya itu masih oke lah. Tapi di Ajaib waktu itu ya, tahun berapa? Saya lupa, awal-awal Ajaib lah. Itu nggak bisa. Boro-boro pakai OLT, lewat sales pun nggak bisa. Jadi gimana tuh? Hangus. Itu ada tuh. Waktu dulu tuh pernah terjadi tuh. Tapi kalau sekarang ya, sekarang setahu saya, semua sekuritas tuh bisa. Jual beli HMTD bisa. Gitu. Oke ya teman-teman ya, ini tanggal. Pokoknya di tanggal-tanggal ini bisa jual beli, bisa tebus, dapat saham, saham bisa dijual. Gitu. Hari terakhir ini
hangus, HMETD hangus. Nebus saham juga paling telat jam 12 siang. Nah, ini hati-hati juga nih teman-teman. Jangan kebiasaan mepet, 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 mepet. Kenapa sih suka mepet, mepet waktu gitu loh ya? Teman-teman, kadang saya juga heran. Ada yang begini juga nih, investor trader nih ya. Udah dia mepet, terus dia marah-marah pula ke sales. Sales ini nggak bener, nggak ngelayani. Lah dia jam setengah 12 baru ngomong, mau nebus. Sedangkan di sana antrian banyak, layanin manual. Ini kan ada waktu 6 hari. Kenapa nggak prepare gitu loh 2 hari sebelumnya? Nah, jadi teman-teman, sales kan juga manusia ya. Saya kasih tahu, kalau teman-teman nebus pakai sales itu, di sana tuh manual loh dia, ngisi form ini segala macem. Ya kalau cuma 1 orang. Kalau ngurusin 100 orang gimana? Bukan soal salesnya. Saya khawatirnya teman-teman sudah berminat, nggak sempat ketebus gitu loh, jadi rame malah. Kalau memang minat, udah dari awal-awal tebus-tebus gitu. Nah, itu sering terjadi tuh kesalahan-kesalahan mepet, nggak prepare duit, kelupaan, udah masa perdagangan dia nggak tahu hangus, hangus bener-bener hangus. Ada juga yang begini nih ya, sales-sales yang bagus nih, kebetulan mitra saya tuh bagus-bagus. Sales tuh hubungi 3 hari sebelumnya, dia hubungi semua investor tuh, semua nasabahnya. Pak, Bu, Bapak punya nih R mau ditebus apa enggak? Itu sales yang bagus gitu, di reminder tuh. Nah, jadi biar nggak hangus gitu. Mungkin kalau ditelepon nggak bisa, sama dia di WA. WA nggak masuk, masih di SMS. Jadi itu effortnya perusahaan layani nasabah. Kayak gitu ya. Intinya teman-teman jangan sampai lupa lah hal begini. Ini kan asetnya teman-teman. Kalau nggak care hal beginian ya gimana, kan sayang duitnya. Oke ya, itu RI. Oke, materi RI sudah selesai. Saya mau masuk materi warrant terstruktur. Ada pertanyaan nggak? Singkat saja soal RI. Oke, rasio old dan new yang bagus seperti apa Pak AS nanti? Sorry, RI belum selesai. Saya masih ada 2 slide lagi soal RI, yaitu rule of thumb, aturan-aturan baku yang saya buat ya. Kemudian yang kedua tips and trick gitu kira-kira yang saya biasa pakai. Masih ada 2 slide. Tapi tadi mekanismenya sudah paham atau belum? Karena nanti tips and trick dan rule of thumb itu harus paham yang tadi dulu, baru bisa masuk ke situ. Dan setelah saya jelasin 2 slide ini, saya nggak mau ulangi tadi penjelasan yang tadi, biar cepet. Paham ya? Kalau soal rasio yang bagus nanti, kalau soal sekuritas ini bisa apa enggak, saya nggak tahu. Lebih baik tanya salesnya. Yang bisa saya jawab, RHB, Valburi, Panin bisa, nggak ada masalah. Alah, rumus apa tadi itu? Pertanyaannya kurang jelas, Pak. RI nggak boleh beli modal dasar, itu bukan urusan kita, Pak. Itu urusannya emiten. Kalau emiten bisa RI, artinya nggak ada urusan. Itu urusannya emiten sama OJK. Urusan kita trader aja. Oke ya, saya anggap clear ya. Berarti saya nggak perlu coret-coret tambahan. Udah jelas, saya next ke materi. Nah, sekarang rule of thumb. Pertama, harga HMETD rumusnya adalah, saya ganti warna apa nih? Kuning coba. Harga HMETD atau kode strip R rumusnya adalah saham Indo dikurangi saham tebus. Misal saham Indo saat itu harganya 1.000, tebusnya 500. Berarti HMETD harganya pasti 500. More or less arahnya di sini. Itu rule utamanya begitu. Oke ya, itu nomor 1. Nomor 2, dalam hal kondisi di mana harga induk bullish, maka harga HMETD divaluasi lebih mahal. Nih, aturan bakunya kan ini tadi, tapi kadangkala ada yang begini. Kita nggak tahu somehow induknya tuh tiba-tiba bullish, bullish naik kenceng gitu loh. Bullish nih, pokoknya bullish lah. Mungkin sampai arah gitu ya.
Harganya sudah bukan harga induk dikurangi harga tebus, tapi harga induk dikurangi harga tebus plus plus. Misal harusnya 500, dia bisa divaluasi oleh market harganya 550 atau 600. Ini kenapa? Ini efek ilmu ekonomi. Ini efek dari mekanisme ekonomi. Ekonomi itu kan ilmu humanoria ya, ilmu sosial. Ekonomi itu bukan ilmu eksak. Kenapa IPA itu dibilang ilmu pasti dan ekonomi itu dibilang ilmu sosial? Kalau ilmu pasti itu begini, saya kebetulan belajarnya dulu ilmu pasti, habis itu sekarang jadi ekonom. Ilmu pasti itu teman-teman, misal saya bikin metering skid, saya mau uploading minyak dari FSO ke tanker. Saat saya beli metering skid, itu kita menghitung berat jenisnya oil berapa. Kemudian setelah berat jenis oil bla 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 kita hitung, oh maka pipa saya ketebalannya harus sekian, pompa saya harus sekian HP. Setelah dihitung fix, kita belanja, kita pasang, jalan. Itu namanya ilmu pasti. Selalu eksak tuh yang pasti-pasti, bisa dihitung pasti. Setelah itu set, jalan udah pasti. Nah, ilmu sosial itu nggak ada yang pasti. Ilmu sosial tuh didrive oleh manusia. Manusia tuh nggak bisa pasti. Makanya ilmu sosial begitu. Contohnya ini aja RI. Rumus RI kan harga induk dikurangi harga tebus 500. Lah, tiba-tiba kok jadi 600? Nah, itu karena dia ilmu sosial, ilmu pasti dipengaruhi oleh manusia. Apa yang mempengaruhi itu? Namanya ekspektasi. Di ekonomi ada namanya ekspektasi orang, ekspektasi pribadi. Yang menggerakkan bursa saham itu kan manusia. Manusia tuh punya ekspektasi. Ekspektasinya apa? Wah, nih karena induknya bullish nih, kayaknya nih induknya setelah arah, besok arah lagi, besok arah lagi. Jadi ininya dikejar nih, gitu loh. RI-nya, harga R-nya dikejar, harganya sudah bukan sesuai teori, dia udah naik gitu. Nah, berlaku juga dalam kondisi sebaliknya. Nomor 2 itu ya. Dalam hal di mana induknya cenderung bearish, dibuang-buang, maka harga R-nya tuh cenderung lebih murah. Teorinya 500, dia mungkin nggak 500, mungkin cuma 400 gitu. Sama itu didrive oleh ekspektasi manusia. Manusia mungkin takut, banyak orang takut, wah ini nanti air beat terus nih, jeblok nih, bla bla bla, jelek-jelek aja. Akhirnya R-nya dibuang-buang. Yang harga harusnya secara teori harganya 500, dia dibuang, mungkin harganya tinggal 300 gitu. Oke, sekarang nomor 3. Harga HMETD dengan bonus warrant, yang tadi ya, yang terakhir itu ya, kan ada R yang bonus warrant, adalah harga poin 1, harga ini ya, ditambah harga per lembar warrant. Nah, ini ada satu lagi harga teori yang berbeda. Kalau dia punya warrant, kan warrant diumumkan di awal kan? Kalau ada warrant itu rumusnya begini, 1000 dikurangi 500, kan 500 kan? Ditambahin kemungkinan harga warrant berapa? Ada ekspektasi lagi. Oh, harga warrant 100, nanti tambahin 100. Jadi harganya 600. Poinnya apa? Poinnya RI yang ada bonus warrantnya, harga R-nya selalu lebih mahal. Lebih untung lah gitu. Jadi teman-teman yang dapat RI-nya itu punya bonus warrant, biasanya harga R-nya tinggi atau harga HMTD-nya dia lebih tinggi. Gitu. Oke, nomor 4. Right issue untuk backdoor. Right issue untuk backdoor biasanya mempunyai rasio masif, minimal 1:1. Bisa sampai 1:50 tergantung kondisi existing. Nah, teman-teman, kalau ada RI yang masif itu biasanya tuh RI backdoor, masukin aset lah. Contoh PEC tuh 1:30. Dulu ada namanya apa ya? Macam-macam Kak. Dulu saham itu 1:2 apa 1:3. Semuanya lah. Pokoknya yang backdoor tuh rasionya tinggi. BBH itu kan sama dulu 1:25 kalau nggak salah. Gitu. Dan seterusnya ya. Terus poin nomor 5. Ada beberapa channel profit. Nah, ini ada beberapa cara-cara profit nih di hari ini. Pertama, harga induk dan HMETD naik bersamaan sejak cum date. Nah, ada nih yang begini nih teman-teman. Induk sama R naik bareng tuh ada tuh. Dari sejak cum date dia naik terus. Ada yang begitu. Cuan itu. Yang kedua, harga induk naiknya normal. Normal tuh ya.
harga induk naik normal atau biasa-biasa saja, tapi HMETD-nya naik tinggi. Pasca koreksi sejak kumdit. Biasanya, ini contoh nih ya, contoh saya kemarin dapat di, saya XCL dulu ya, XCL dulu dapat, terus PANI yang terakhir saya dapat, kemarin WiFi saya juga dapat. Biasanya yang begini, induknya tuh turun dulu, sehingga HMETD-nya turun murah banget, misal sampai di harga 2, saya beli, setelah itu induknya balik lagi ke harga awal. Induknya tidak naik tinggi. Kalau poin ini kan induknya naik tinggi, ini induknya nggak naik tinggi. Dia habis turun, dia balik lagi harga awal normal. Ini naiknya berkali-kali nih. Yang paling besar saya XL. XL tuh saya beli harga 5, kalau nggak salah saya jual harga 150-an. Pani tuh saya beli harga berapa ya? Belasan lah. 15 atau berapa saya jual harga 100-an juga nih, 150-an juga. WiFi kemarin nggak terlalu besar. WiFi saya beli harga 7, saya jual harga 22. Itu. Ini multi bagger dalam waktu singkat nih. Emang begitu. Pakai duit gede bisa nggak, Mas? Saya nggak tahu bisa atau nggak, tergantung kondisi perdagangannya aja, sesuaikan aja. Tapi kan berkali lipatnya ini tinggi ya. Saya XL tuh 5 juta modal sini. Bayangin aja 5 juta kali berapa nih? 30 kali. Berapa duit itu saya cuannya. Beneran itu. Pani itu saya belinya 5 jutaan juga. WiFi kemarin saya lebih gede. WiFi itu kalau nggak salah 15 juta saya beli. 15 juta dari 7, ya kali 3 lah. Lumayan. Itu. Nah, itu yang kedua ya, itu yang kedua. Terus channel channel cuan yang ketiga itu harga induk pasca RI ya, pasca RI, induk dan induk dan HMETD koreksi terus selama masa perdagangan. Kita cuannya dari mana? Cuannya dari harga induk pasca RI. Ingat pasca RI, bukan pada saat perdagangan. Kalau poin 1 dan poin 2 ini pada saat perdagangan. Kalau poin terakhir bukan pada saat perdagangan, setelah perdagangan selesai. Cuannya dari sini, induknya. Biasanya kalau case ini ya, di induk maupun HMTD-nya dihajar habis-habisan. Saya cuan gede dari sini, terakhir dari PYFA saya. Teman-teman tuh ada yang PYFA tuh kan keterbukaan informasi mau akuisisi Australia itu kan sejak harga sahamnya 1.000 dulu ya. Ingat ini 1.000 sebelum RI loh ya. 1.000 sebelum RI. Udah pada borong beli, saya bilang belum waktunya, santai. Turun ke 500, sudah pada borong, waktu RI berapa. Saya enggak, turun terus nih, koreksi terus. Sampai harga induk 100 loh. HMETD tuh ARB dia mentok, harga satu tuh posisinya di over dan gede. Nggak ada yang mau beli. Saya pun nggak beli. Dia hangus sampai terakhir harganya di 1. Nggak bisa dijual dong. Ya yang nggak sempat jual nggak bisa dijual. Tapi sempat harga di atas hari-hari sebelumnya masih bisa dijual. Yang kayak begini, kapan saya belinya? RI selesai, dihajar lagi nih. Padahal harga tebusnya 100. RI selesai, dihajar. Saya masuk antara harga 98 sampai 105 saya masuk. Saya akum di sini. Average saya 100 lah. Sekarang 600. Saya nggak jual sebelum 1000. 10 bagger tuh. RI itu. Nah, gitu ya. Oke, itu channel-channelnya. Nah, ini rule of thumb. Pertanyaan, kenapa bisa terjadi case 2 itu, Pak? Bisa terjadi case 2, ya saya nggak tahu. Itu sono tuh, bandarnya tuh, kenapa dia diturunin dulu? Bisa juga bandar tuh iseng. Ah, kita mau borong R, gimana caranya bisa borong? R-nya biar hancur dulu gimana? Induknya hajar dulu ya. Oke, induknya hajar, yuk hajar. Induknya dihajarkan, mendekati harga tebus, otomatis R-nya kan habis tuh harganya tuh. Jadi harga 2, harga 1 perak sama dia dihantem, diborong, setelah mereka borong harga induknya dinaikin, R-nya otomatis naik. Bisa jadi karena itu.
Kalau kita kan bukan bandar. Kita menggunakan kemampuan kita, pengetahuan kita, penguasaan kita. Nah, kita numpang. Mana yang terjadi kita numpang gitu. Kan bisa 3 opsi nih. Bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Entah nanti yang mana. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang tips and trick. Tips and trick buat rekan-rekan ya. Pertama, contoh kasus saya cuan HMETD-nya. Saya pernah case di SL, PANI, dan WiFi. Yang terjadi, yang saya lakukan adalah saya tidak beli induk, saya tidak ikut kumdit, saya beli HMETD di lowest area, saya keep sampai hari terakhir, saya jual dan tidak saya tebus. Ini yang saya lakukan. Saya biasanya jual jam 11. Karena ini harga terbaik. Setelah jam 11 dia mulai turun. Sebelum jam 11 dia masih ada potensi naik. Biasanya gini. Ini jam 11 mulai turun lagi begini. Pengalaman saya di jam 11-an dia harganya terbaik. Ini yang teman-teman lakukan gini. Kalau mau yang case-case ini, caranya ini. Nggak usah beli induk, nggak usah ikut kumdit, nggak usah beli HMETD-nya di lowest area, tungguin harga bawah, lalu keep sampai hari terakhir, keep aja, karena the best price itu ada di hari terakhir. Lalu jualnya biasanya jam-jam 11. Ya itu monitor terus, jangan sampai jam 11 tahu-tahu teman-teman handphonenya error, hangus. Gitu. Jadi semuanya harus standby. Terus cuan HMETD, gimana kalau cuan HMETD dan induk sekaligus, dua-duanya cuan. Multibaggernya berlipat nih. Case yang saya pernah alami di BBHI, di BBYB, di IMJS zaman dulu, tapi IMJS nggak terlalu besar sih. Pernah di ACST, pernah di SAME. Saya pernah ini, semuanya ini. Oke. Saya punya induknya sampai kumdit, artinya saya kumdit. Ya, saya punya induknya, saya ikut kumdit, saya dapat ini gratis. Pada waktu perdagangan saya nambah posisi, saya beli lagi. Lalu saya keep induknya terus karena induknya naik, lalu jual HMETD. HMETD-nya saya jual. Bisa juga induknya dijual sebagian, HMETD-nya ditebus. Bisa juga. Triknya mana aja? Poinnya kan cuan aja. Ini jual ya cuan, ditebus nanti jadi saham ya cuan. Ini mau keep terus juga cuan, dijual separuh cuan, dibuat nebus ini juga cuan. Bisa. Ini contohnya ini. Di sini itu yang dilakukan ini. Oke. Saya lanjut. Ada 2 lagi ya triknya. Kalau ada case cuan induk doang, multibaggernya induk doang. Pernah case di PP, PYFA, dan Mina. Terakhir kemarin di Mina. Tapi Mina kurang nggak seperti PYFA lah, mantepnya. Kurang gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya tidak beli induk. Saya tidak ikut kumdit. Saya nggak beli HMETD di lowest area. Saya tunggu sampai RI berakhir, baru beli induknya di situ. PYFA harga tebusnya 100. Dia induk dikasih harga 98 loh. Saya borong aja nih. Gitu. Mina kemarin tebusnya harga 80 kalau nggak salah. Tapi induknya kayaknya paling rendah cuma 100. Nggak seasik PYFA Mina. Gitu. Ini saya ada lagi, tapi saya lupa. Dulu sih zaman dulu banget ya. Ada beberapa sahamnya Beni Cokro zaman dulu tuh begitu juga. RI tebus 100, dikasih harga induk pernah 80. Saya beli di sini, habis itu digoreng sama dia. Oke, tips and trick terakhir, cuan HMETD, cuan warren, dan cuan induk sekaligus. Ini multibaggernya benar-benar berlipat nih. Case-nya BBHI, pernah BBYB, ACST, SAME.
Tapi ini kayaknya ini nggak ada warrant deh. Saya lupa yang ada warrantnya yang mana. Tapi kira-kira rule-nya tuh punya Indo, ikut Kumdet, dapat HMT gratis, dapat warrant gratis. Otomatis tebus ya, harus tebus. Saya HMITB saya nambah lagi, karena bagus saya nambah lagi. Induknya saya keep, HMTD bisa boleh dijual. Atau jual sebagian ini buat nebus. Ini mirip-mirip yang tadi. Hanya ini lebih mantep lagi karena dapat warrantnya tuh naik. Oke, tip strik terakhir, lupa saya tambahkan nomor 5. Kalau ada RI yang kasih bonus warrant, biasanya menarik nih. Menarik nih, Cos. Mantap. Kemungkinan besar bisa ke poin 4. Biasanya begitu. Kenapa saya punya induk sampai kumdit? Biasanya nih, misal nih ya, harga tebusnya 100 misal, induknya sekarang misal 150. Masih ada waktu sebulan nih. Ini kadang ditarik terus nih. Naikin terus nih, kadang sampai 400 nih. Karena orang nanti akan berebut tuh dapetin warrant ini. Yang pakai yang ada begininya, ini menarik. Oke, RI selesai.